His Excellency Madam Rebecca Greenspan, Sekretaris Jenderal ANKTED, dan yang mulia para delegasi yang terhormat serta hadirin yang saya hormati. Pandemi COVID-19 yang telah kita lalui bersama melanda hampir semua belahan dunia, yang diawali dari persoalan kesehatan yang berdampak pada persoalan ekonomi, bahkan persoalan sosial. Hampir semua negara hari ini sedang melakukan konsolidasi internal untuk bagaimana bisa menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 ini. Pertumbuhan ekonomi global dipengaruhi dengan persoalan kesehatan, dan oleh karena itu tidak ada cara lain. Salah satu di antaranya adalah ketika pertumbuhan ekonomi global mulai berpengaruh pada kesehatan, maka salah satu instrumen untuk mempertahankan adalah investasi. Kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia telah mengadopsi pembangunan berkelanjutan sebagai arus utama pada arah kebijakan pembangunan yang tercermin dalam prioritas pembangunan yang berfokus pada ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia. Usaha untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Perbaikan manajemen pembangunan yang mendapatkan pembangunan berkelanjutan. Pada perspektif yang lain, kami mempunyai pilar pembangunan berkelanjutan. Di antaranya adalah ekonomi yang saling menguntungkan, berdampak sosial secara positif dan ramah lingkungan. Sebab tidak ada artinya sebuah pembangunan ekonomi lahir di sebuah negara tanpa ada saling menguntungkan. Sosial harus tetap kita jadikan sebagai salah satu garda terdepan untuk mendorong kesejahteraan, dan lingkungan adalah merupakan faktor utama sebagai penentu untuk membangun investasi yang berkelanjutan. Pada konteks itu, mewujudkan keadilan stabilitas investasi yang dikedepankan sebagai tulang punggung ekonomi adalah investasi yang inklusif dengan mencirikan pada 5 pilar. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan partisipasi publik. Partisipasi publik harus dijadikan sebagian instrumen terpenting untuk menjadikan publik sebagai subjek dan objek pembangunan ekonomi di mana investasi itu berada. Melestarikan ekologi, memantapkan stabilitas, memaksimalkan pemanfaatan teknologi, dan menjamin kontinuitas. Sebab suatu produk akan bisa berjalan dengan baik tergantung dari seberapa besar kontinuitasnya bisa berlanjut. Teknologi merupakan bagian yang juga harus dipikirkan bersama-sama. Pada konteks itulah kemudian kami mencontohkan di Indonesia. Di Indonesia hari ini sedang mendorong suatu program investasi yang ramah lingkungan dan yang berkelanjutan, di mana kami sedang membuat satu kebijakan untuk membangun industri baterai dari hulu ke hilir. Kami memulai dari persoalan mining, smelter, prekursor, cathode, sampai dengan baterai sel, sampai dengan recycle-nya. Ini adalah bagian yang kami harus sampaikan dengan mempergunakan energi baru terbarukan, dengan tetap memperhatikan lingkungan. Inilah yang kami maksudkan sebagai satu ekosistem yang satu dengan lainnya bisa berjalan. Di aspek yang lain kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini betul-betul membawa kita kepada arus baru. Sebagian negara menganggap COVID-19 ini adalah sebuah masalah. Tapi sebagian negara juga menganggap
bahwa inilah sebuah peluang. Kami di Indonesia menganggap ini, sekalipun sisi lain ada masalah, tapi juga di sisi lain adalah peluang. Kenapa kami mengatakan sebagai peluang? Karena inilah waktu, timing yang tepat untuk melakukan introspeksi internal dengan melakukan berbagai macam strategi untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional stabil lewat investasi. Contoh, kami di Indonesia sekarang telah melakukan reform terhadap berbagai regulasi yang tumpang tindih yang mendorong agar terciptanya kepastian, kecepatan, dan transparansi bagi pelaku usaha di negara kami. Kami juga ingin memperlihatkan bahwa melakukan konsolidasi secara masif terhadap kekuatan ekonomi domestik. Tapi di sisi yang lain juga kami ingin mengatakan dan ingin menawarkan konsep untuk melakukan sebuah aktivitas ekonomi di Indonesia dengan nyaman dan penuh dengan kepastian. COVID harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, dalam perspektif kami untuk melakukan investasi ke depan yang lebih baik, maka harus kita melakukan kolaborasi bersama. Tidak akan mungkin kita bisa bekerja sendiri. Kolaborasi adalah sebagai bentuk perwujudan dari saling bekerja sama, saling menguatkan dan meningkatkan daya saing antara negara-negara. Indonesia menawarkan sebuah konsep yang tetap saling menghargai dan menjunjung tinggi terhadap kebijakan masing-masing negara. Sebab di setiap negara mempunyai cara, strategi yang berbeda-beda berdasarkan kultur, berdasarkan geografis, berdasarkan sumber daya alam. Salah satu contoh kami menawarkan di investasi di Indonesia khususnya dalam rangka hilirisasi sumber daya alam. Kami ingin memberikan kontribusi yang maksimal kepada dunia, khususnya untuk mendukung emisi, khususnya untuk mendorong meninggalkan fosil untuk masuk kepada energi baru terbarukan. Dengan seperti saya katakan di awal, membangun industri pabrik baterai di dunia. Kami melarang untuk mengekspor ore nikel sebagai bentuk proteksi Indonesia kepada dunia dalam konteks bagaimana menjaga ekosistem dan lingkungan dan harus mendorong kepada energi baru terbarukan. Oleh karena itu, kami ingin sesuatu produk yang kami kirim atau kami ekspor ke dunia itu sudah mencapai 70% hilirisasinya. Ini adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong dan menjaga ekosistem lingkungan dan energi baru terbarukan. Di aspek yang lain juga kami ingin menawarkan bahwa harus ada satu kesepahaman untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Sebagai bentuk penghargaan sesama antar negara. Kalau ini mampu kita lakukan, maka saya yakin dunia ke depan akan semakin berdaya saing tinggi dengan saling menghargai dan memberikan kontribusi terbaiknya kepada dunia, bangsa, dan negara masing-masing. Tahun depan Indonesia akan menjadi ketua G20, sehingga Indonesia memiliki andil yang cukup penting dalam rangka mewujudkan agenda bersama yang mengedepankan aspek pembangunan yang berkelanjutan. Kami di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan yang jelas bahwa seluruh investasi yang dibangun ke depan harus pertama memperhatikan dan menjaga kesinambungan daripada lingkungan. Yang kedua adalah emisi karbon harus betul-betul diperhatikan untuk bagaimana menjaga iklim dunia. Dan yang ketiga adalah bagaimana mendorong kolaborasi yang baik, teknologi yang baik, kemudian masyarakat dan sudah bertentu saling menguntungkan
kesemuanya. Saya pikir ini beberapa hal yang perlu saya tawarkan pada forum yang terhormat ini. Terima kasih.